Setiap tahun, ribuan orang datang ke sebuah bangunan tua di Yerusalem. Di bawahnya, terdapat sebuah ruang yang diyakini banyak orang sebagai makam Raja Daud, sosok legendaris yang meletakkan dasar kerajaan Israel kuno. Namun, ada satu pertanyaan sederhana yang jarang diajukan. Apakah Raja Daud benar-benar dimakamkan di sini? Karena jika kita menelusuri sumber-sumber tertulis paling awal yang kita miliki, jawabannya justru mengarah ke lokasi yang berbeda, bukan ke tempat ini, dan bukan pula ke lokasi yang paling ramai dikunjungi hari ini. Dalam episode ini, kita tidak akan membahas iman atau keyakinan pribadi. Kita akan menelusuri apa yang dikatakan sumber tertulis, apa yang ditemukan oleh arkeologi, dan bagaimana sebuah tradisi bisa berpindah tempat seiring waktu. Inilah kisah pencarian lokasi makam Raja Daud. Jika kita merujuk pada teks Alkitab Ibrani, penyebutan tentang kematian Raja Daud muncul secara singkat namun konsisten. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 10, disebutkan bahwa Daud dibaringkan bersama nenek moyangnya dan dimakamkan di sebuah tempat yang disebut City of David. Istilah City of David bukanlah ungkapan simbolik, ia merujuk pada kawasan permukiman tertua Yerusalem, sebuah punggungan bukit di sebelah selatan Bukit Bait Suci yang pada masa itu merupakan inti kota. Catatan lain datang dari kitab Nehemia yang ditulis pada abad ke-5 sebelum Masehi saat Yerusalem dibangun kembali setelah pembuangan Babilonia. Dalam urutan pembangunan tembok kota, Nehemia menyebut sebuah titik yang berada berhadapan dengan makam-makam Daud. Yang menarik, catatan ini ditulis sekitar 500 tahun setelah kematian Daud. Namun pada masa itu, lokasi makamnya masih cukup dikenal untuk dijadikan penanda geografis. Dari sisi sumber tertulis, kita bisa menarik satu kesimpulan sementara. Catatan Alkitab Ibrani secara konsisten menunjuk ke kawasan City of David. Namun, teks-teks ini tidak pernah menjelaskan lokasi makam secara rinci, apalagi menggambarkan bentuk fisiknya. Artinya, teks memberi arah tetapi bukan kepastian mutlak. Pada awal abad ke-20, seorang arkeolog bernama Raymond Weil melakukan penggalian di kawasan City of David. Ia mencoba mencocokkan deskripsi dalam kitab Nehemia dengan kondisi geografis Yerusalem kuno. Di area yang sesuai dengan urutan pembangunan tembok tersebut, ditemukan sebuah kompleks makam batu yang dipahat langsung dari batuan dasar. Salah satu struktur di kompleks ini memiliki ukuran dan bentuk yang jauh lebih monumental dibandingkan makam di sekitarnya. Struktur ini memiliki ruang jenazah horizontal, bukan vertikal, serta menunjukkan ciri arsitektur elit dari zaman besi, periode yang secara kronologis sejalan dengan masa pemerintahan Daud. Di bawah kompleks makam ini ditemukan pula sisa sebuah sinagoge dari sekitar abad pertama sebelum Masehi yang dikenal sebagai Sinagoge Theodotus. Keberadaan bangunan ini sering dipahami sebagai indikasi bahwa lokasi tersebut pernah menjadi tempat yang dihormati sejak masa kuno. Yang membuat kompleks makam ini menarik perhatian para arkeolog bukan hanya ukurannya, tetapi juga posisinya di dalam kota. Dalam tradisi pemakaman dunia kuno, hanya tokoh tertentu yang boleh dimakamkan di dalam tembok kota, biasanya penguasa atau keluarga kerajaan. Hal ini sejalan dengan catatan Alkitab Ibrani yang menyebut bahwa raja-raja keturunan Daud dimakamkan di kota Daud, bukan di luar permukiman. Karena itu, keberadaan kompleks makam elit di lokasi ini sering dianggap tidak kebetulan. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa hingga hari ini tidak pernah ditemukan inskripsi yang secara eksplisit menyebut nama Raja Daud. Karena itu, identifikasi makam ini tidak bersifat pasti, melainkan interpretasi berdasarkan konteks teks, lokasi, dan arsitektur. Dalam arkeologi, konteks bisa sangat kuat, tetapi tetap berbeda dari bukti yang benar-benar final. Itulah sebabnya banyak peneliti menyebut kompleks ini sebagai kandidat terkuat, bukan sebagai kesimpulan mutlak. Jika sumber tertulis dan arkeologi mengarah ke City of David, muncul pertanyaan lain. Mengapa hari ini makam Raja Daud justru dikaitkan dengan Mount Zion? Tradisi ini baru muncul sekitar abad ke-11 Masehi pada masa Perang Salib. Pada periode ini, kawasan City of David telah lama rusak, tertimbun, dan sebagian besar terlupakan.
Para peziarah mengaitkan sebuah bangunan di Mount Zion dengan ruang atas yang secara tradisional dihubungkan dengan perjamuan terakhir. Seiring waktu, lokasi ini juga mulai dikaitkan dengan Raja Daud, sebagian karena penafsiran keagamaan dan sebagian karena berkembangnya tradisi lisan. Sebuah ruang bawah tanah kemudian diberi penanda sebagai makam Daud, namun peti yang ada di sana tidak pernah berisi tulang manusia. Hingga saat ini, tidak ditemukan bukti arkeologis dari abad ke-10 sebelum Masehi di lokasi Mount Zion yang mendukung klaim tersebut. Karena itu, banyak sejarawan memandang Mount Zion sebagai lokasi yang penting secara religius dan simbolik, tetapi lemah secara arkeologis untuk masa kehidupan Daud. Perpindahan tradisi dari City of David ke Mount Zion tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia berlangsung perlahan seiring berubahnya lanskap kota, kekuasaan politik, dan jalur ziarah. Ketika City of David tertimbun dan tidak lagi dikenali sebagai pusat Yerusalem kuno, ingatan kolektif pun ikut bergeser. Lokasi-lokasi yang lebih mudah diakses dan memiliki makna religius lain perlahan mengambil alih peran simbolik. Dalam konteks inilah, Mount Zion menjadi penting, bukan karena bukti arkeologisnya, melainkan karena kesinambungan tradisi yang hidup dan terus diwariskan. Pada pertengahan abad ke-20, interpretasi terhadap kompleks makam di City of David kembali berubah. Arkeolog Kathleen Kenyon menafsirkan struktur tersebut bukan sebagai makam, melainkan sebagai cistern atau tangki air. Penafsiran ini memengaruhi panduan wisata dan persepsi publik selama beberapa dekade. Namun dalam publikasinya sendiri, Kenyon mengakui bahwa struktur tersebut tidak menyerupai cistern pada umumnya, baik dari segi bentuk maupun teknik pembuatannya. Perbedaan inilah yang membuat sebagian arkeolog kemudian mempertanyakan kembali interpretasi tersebut. Kasus ini menunjukkan bagaimana satu penafsiran arkeologis dapat membentuk persepsi publik dalam jangka panjang. Ketika sebuah situs diberi label tertentu, label itu sering diterima luas, bahkan ketika perdebatan masih berlangsung di kalangan ahli. Di sini kita melihat satu hal penting. Arkeologi bukan hanya soal temuan, tetapi juga soal interpretasi. Dan interpretasi dapat berubah seiring munculnya sudut pandang baru. Saat ini, mayoritas sejarawan dan arkeolog cenderung melihat kawasan City of David sebagai kandidat terkuat untuk lokasi makam Raja Daud. Kesimpulan ini didasarkan pada kesesuaian antara catatan tertulis dan konteks arkeologis yang ada. Otoritas arkeologi Israel bahkan telah menandai area ini sebagai bagian dari makam-makam dinasti Daud. Namun, satu hal tetap perlu ditegaskan. Belum ada bukti yang sepenuhnya memastikan lokasi makam Raja Daud secara mutlak. Inilah posisi yang umumnya diambil oleh para sejarawan saat ini. Bukan untuk menetapkan kepastian final, melainkan untuk menjelaskan lokasi mana yang paling selaras dengan sumber tertulis dan temuan arkeologis yang tersedia. Pendekatan semacam ini mencerminkan cara kerja sejarah modern yang lebih berhati-hati terhadap klaim mutlak, terutama untuk periode kuno yang minim bukti langsung. Kisah makam Raja Daud mengajarkan kita satu hal penting, bahwa sejarah tidak selalu berada di tempat yang paling ramai dikunjungi. Tradisi dapat berpindah, berkembang, dan bertahan selama berabad-abad, bahkan ketika ingatan lama perlahan memudar. Di antara teks, tanah, dan tradisi, tugas kita bukan memilih mana yang paling nyaman untuk dipercaya, melainkan memahami bagaimana semuanya terbentuk. Karena disitulah sejarah benar-benar hidup. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten menarik lainnya.